gereja tidak pernah takut akan ancaman apapun. Sudah 2000 tahun gereja coba dihancurkan. Dari Kaisar Nero sampai kerajaan Romawi sampai kerajaan Ottoman. Dan semua kerajaan itu sekarang sudah hancur. Gedung gereja bisa hancur, Alkitab bisa dibakar, pendeta bisa. Kau yang meracun, hari-hari kau kutuk Yesus. Kau yang berbuat dosa, kau yang memperkosa, engkau yang mencuri permen di supermarket. Hei, kau tak tahu diri, kau berbuat dosa tapi Yesus bunuh diri. Hei, hei, hei. Jadi homo adalah sebuah penyakit dari seorang pria yang tidak menyukai wanita. Dan bahkan kita tahu Yesus itu alat kelaminnya itu normal. Kenapa? Jadi homo adalah sebuah penyakit dari seorang pria yang tidak menyukai wanita. Dan bahkan kita tahu Yesus itu alat kelaminnya itu normal. Kenapa? Kita lihat bagaimana perempuan berjilbab tadi di dalam menghina, mencemooh, menggolok-ngolok Yesus, Bapak Ibu. Luar biasa hinaan, cacian, makian, cemoohan dia. Ya, video yang saya putar tadi atau video yang saya putar semalam, dia mengatakan Yesus bunuh diri. Yang sangat luar biasanya, tidak adakah pemuka agama yang menegur dia? Seolah-olah ada pembiaran di sini, Bapak Ibu, ya. Karena kita tidak melihat para pemuka agama yang menegur si perempuan laknatillah tadi, saudaraku. Dia hati-hati, dia akan berhadapan dengan Tuhan. Bahaya nanti kalau Tuhan benar-benar marah, saudara. Mulut si perempuan tadi ditampar oleh Tuhan. Malaikat Tuhan tampar itu bisa bengkok mulutnya. Ya, hati-hati, ya, bertobat kamu sebelum nyawamu melayang. Sebelum nyawamu berpisah dari tubuh jiwamu. Bertobatlah. Ya, bertobat. Ingat penghakiman Tuhan. Di dunia ini kamu masih banyak teman-temanmu, konco-koncomu, ya, kelompokmu, kroco-krocomu yang membela kamu. Nah, bahkan ada orang-orang tertentu, ya Bapak Ibu, ya, yang mengatakan kalau si perempuan itu tidak menghina. Tidak menghina, padahal jelas menghina. Tidak menghina dikatakan. Nah, hati-hati. Jadi selama di dunia ini dia banyak dibela oleh kroni-kroninya. Tapi nanti ketika suatu saat kita tidak tahu kapan waktunya, entah nanti malam, entah sebentar lagi, entah besok. Yang jelas dia tidak akan bisa lari dari hukumnya Tuhan. Jadi apa yang sudah dia ucapkan, kalau dia tidak minta ampun sama Tuhan, maka saudaraku sangat mengerikan yang akan dialami oleh perempuan laknat tadi, saudaraku. Sangat mengerikan. Merinding saya ketika saya mendengar setiap apa yang dia katakan. Setiap cemoohan dia, caci maki dia, hinaan dia. Saya, saudaraku, sebelum saya menjadi orang Kristen percaya kepada Yesus, menjadi seorang evangelis, penginjil, saya pernah juga menghina kekristenan. Saya olok-olok kekristenan, tetapi saya tidak pernah menghina kekristenan seperti yang dilakukan oleh si perempuan tadi. Saya dulu sangat membenci kekristenan. Saya caci maki semua yang berbaur tentang kekristenan. Saya hina sehina-hinanya kekristenan itu. Tetapi mulut saya tidak pernah mengatakan hal keji yang dikatakan oleh si perempuan tadi, saudara. Saya tidak pernah lakukan itu. Ya, saya tahu diri. Karena kami juga diajarkan di pesantren bagaimana adab, budi pekerti, akhlak itu diajarkan oleh para ustadz dan ustadzah kami waktu saya masih di pondok pesantren, saudara. Lihat Mazmur 119 ayat yang ke-105 tulis oleh Raja Daud. Mazmur ini salah satu ayat yang paling panjang, saudara, ya, di antara mazmur-mazmur yang lain. Mazmur 119 ini mazmur yang paling panjang ayatnya. Nah, di dalam Mazmur 119 ayat 105 di situ dikatakan, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Jadi saudaraku, ketika seseorang itu tidak diterangi oleh firman Tuhan, tidak ada cahaya ilahi dalam hati dan pikirannya, maka jalannya itu, ketetapannya itu, tidak ada yang memberikan cahaya,
tidak ada yang memberikan pengertian kepada orang tersebut. Jadi hidupnya dipimpin oleh kuasa kegelapan, bukan firman Tuhan yang pimpin kita. Maka di ayat yang lain, firman Tuhan katakan, kamu mengenal mereka dari buahnya, dan kamu dikenal dari buahnya, dan dari buahnya lah kamu mengenal mereka. Kita bisa tahu ajaran itu baik, agama itu baik, itu dari pengikutnya. Bagaimana tutur kata pengikutnya, bagaimana tingkah laku pengikutnya, kita bisa paham, kita bisa tahu bagaimana kualitas iman itu. Nah, bagaimana bagusnya iman tersebut. Nah, jadi saudaraku yang dikasih Tuhan, agama itu baik, ajaran itu baik, itu bisa dilihat dari pengikutnya. Bagaimana tingkah laku pengikutnya, bagaimana tutur kata pengikutnya, bagaimana akhlak orang-orang yang mengikut dan belajar tentang ajaran tersebut. Kita bisa tahu, saudaraku, karena kitab dengan begitu jelas memberikan pemahaman kepada kita. Kamu mengenal mereka dari buahnya, dan dari buahnya lah kamu mengenal, dan dari buahnya lah kamu dikenal. Jadi segala sesuatu kita bisa melihat orang itu baik atau tidak baik dari tutur katanya, dari tingkah lakunya. Ajaran, suatu ajaran yang dikatakan oleh orang-orang yang mengikuti ajaran itu baik atau tidak baik adalah kita bisa melihat dari orang yang mengikuti ajaran tersebut. Begitu juga agama, suatu agama dikatakan the best, kita bisa lihat dari para pemeluk agamanya. Bagaimana tingkah laku pemeluk agama itu. Nah, saudaraku para pecinta channel Jelah Baget, jadi firman-Mu itu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Maka Alkitab mengajarkan kita supaya kita selalu berada di atas pondasi iman yang benar, selalu berada di dalam firman, karena firman Tuhanlah yang menerangi hati kita, yang menerangi jalan kita, yang memberikan petunjuk kepada setiap umat manusia. Itulah firman Tuhan. Jangan kita olok-olok, jangan kita hina, jangan kita cemooh, karena firman itulah yang memberikan cahaya kepada setiap umat manusia. Firman itulah yang memberikan petunjuk kepada setiap umat manusia. Firman itulah yang memberikan pengajaran bagi setiap umat manusia. Jadi saudaraku para pencinta channel Jelah Baget, perempuan tadi tidak akan bisa lari dari penghakimannya Tuhan. Suatu hari nanti dia akan menangis, akan menyesal, di mana orang-orang tidak ada yang bisa membelanya, tidak ada yang bisa membantunya. Dia berhadapan sendiri dengan hakim yang maha adil. Semua ditunjukkan dan semua ditanyakan apa yang dia ucapkan itu, apa yang dia katakan itu. Jadi saudaraku, jangan sekali-sekali gampang mengatakan, ya kita ampuni, kita ampuni, kita ampuni. Yang berhak mengampuni umat manusia itulah Tuhan. Ya, begitu pula sebaliknya, yang berhak menghakimi umat manusia itulah Tuhan. Jadi ketika seseorang berhadapan dengan Tuhan, maka penghakiman Tuhan akan dirasakan oleh orang tersebut. Kecuali orang itu menghina kita, orang itu mengolok-olok kita, orang itu mencemooh kita, orang itu mencaci maki kita, dan orang tersebut pasti berhadapan dengan kita. Baru firman Tuhan itu kita hidupkan. Ampuni dia Tuhan, ampuni dia Bapak, karena dia tidak tahu apa yang dia lakukan, apa yang dia ucapkan terhadap saya. Ampuni dia. Berikan dia petunjuk, biarlah dia mengenal Engkau satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat bagi pribadinya. Nah, ini baru kita boleh katakan ketika dia menghina pribadi kita, Bapak ampuni dia. Tetapi bila dia menghina Yesus, menghina Roh Kudus, lebih-lebih lagi Bapak Ibu, tidak ada ampun. Ya, menghina Roh Kudus tidak ada ampun, sampai mati tidak ada ampun. Kita lihat bagaimana gurunya Zakirnaik, Ahmad Deden. Jadi saudaraku para pencinta channel Jelah Baget, saya selalu mengharapkan kepada para subscriber pencinta channel Jelah Baget agar selalu berada di atas fondasi iman yang benar dan berada di dalam firman Tuhan. Assalamualaikum bisim habasyah, salam aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Yahweh bisim Adonai Yesus habasyah. Berwah Hakodes memberkati kita semua. Haleluya, amin, salam murtadin. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang selalu mendukung pelayanan Habaget, baik melalui doa, dana, motivasi maupun support saudara. Terus dukung dalam doa dan bawa Habaget dalam doa syafaat saudara, agar melalui pelayanan kita banyak orang
diselamatkan. Banyak orang mengenal juru selamat. Terima kasih. Gereja tidak pernah takut akan ancaman apapun. Sudah 2000 tahun gereja coba dihancurkan. Dari Kaisar Nero sampai kerajaan Romawi sampai kerajaan Ottoman. Dan semua kerajaan itu sekarang sudah hancur. Gedung gereja bisa hancur. Alkitab bisa dibakar. Pendeta bisa dibunuh. Jemaat bisa dibunuh. Tapi gereja tidak akan pernah bisa hancur. Gereja akan terus bertumbuh dan merajalela. Karena gereja milik Yesus. Mulut kita tidak akan pernah lepas dari pesan kasih Kristus dan pengampunan bagi orang yang menganiaya kita semua. Karena itu yang diajarkan kepada kita, dan itu teladan Yesus Kristus. Karena itu pesan kita sebagai pengikut Yesus bagi mereka yang menganiaya pengikut-pengikut Yesus adalah kami mengasihi Anda, kami mengampuni Anda, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Itu yang Yesus ajarkan.